Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi dengan NIM 220793. Saya Muhammad Nurhanan dengan NIM 220541. Saya Irfan Malana dengan NIM 221710. Di sini kami akan menjelaskan alat-alat dalam jaringan dan kegunaannya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang bekerja di OSI layer 2 data link layer. Switch kerjanya sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan komputer. Switch mengenal match addressing sehingga dia bisa memilih paket data mana yang akan diteruskan atau dilanjutkan ke mana. Fungsi switch diantaranya bisa juga dipakai sebagai repeater atau alat penguat sinyal. Selanjutnya, yang kedua ada router. Router adalah merupakan sebuah perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 3 network layer atau perangkat komputer yang menyampaikan paket data melewati jaringan internet hingga sampai ke tujuannya. Fungsi router diantaranya, router berfungsi sebagai alat penghubung antar dua atau lebih jaringan komputer untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Yang ketiga ada jaringan. Kabel jaringan juga dikenal sebagai kabel Ethernet atau kabel LAN, Local Area Network, adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer. Kabel jaringan juga memiliki beberapa fungsi dan kegunaan penting dalam konteks teknologi jaringan. Ada 8 fungsi teknologi jaringan. Yang pertama itu untuk menghubungkan perangkat, yang kedua sebagai transmisi data, yang ketiga kecepatan dan kinerja, yang keempat ada stabilitas koneksi, yang kelima ada keamanan, yang keenam ada jangkauan jaringan, yang ketujuh itu sebagai koneksi internet, serta yang kedelapan itu sebagai pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya ada server. Server adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data. Biasanya penyimpanan data di server dipakai untuk menyimpan dokumen dan informasi yang akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan. Misalnya menampilkan website, mengirim email, dan lainnya. Fungsi dari server itu sendiri yaitu untuk menyediakan beraneka macam resource sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan, melayani permintaan data dari komputer klien, menyimpan berbagai data dan file yang nantinya bisa diakses bersama-sama oleh komputer klien menggunakan protokol FTP. Yang terakhir, PC client. PC client, suatu sistem yang mengakses sebuah sistem layanan yang berada di sistem atau komputer lain yang dikenal dengan server melalui jaringan komputer. Dalam kata lain, PC client adalah komputer yang memperoleh akses dan layanan dari komputer server. Manfaat dari PC client yang pertama, untuk mengakses data dan informasi yang disediakan oleh komputer server, dan yang kedua sebagai komputer bekerja, dan yang terakhir sebagai administrator. Oke, langsung saja. Untuk membuat simulasi jaringan lab komputer, kita membutuhkan 1 router, 2 switch, dan 4 komputer. Untuk router di sini kita gunakan yang ini ya, 1841. Untuk switchnya 2960. Kita gunakan 2 switch. Dan untuk komputernya kita gunakan 4. Komputer ini digunakan untuk user ya.
Nah, untuk kabelnya itu kita gunakan yang ketiga ini, kabel straight. Kita klik ke PC 0, base Ethernet 0, kita sambungkan ke switch 0, base Ethernet 0/1. Lakukan hal yang sama di PC yang lain juga. PC 1, base Ethernet 0, kita sambungkan ke switch 0, base Ethernet 0/2. PC 2, base Ethernet 0, kita sambungkan ke switch 1, base Ethernet 0/1. PC 3, base Ethernet 0, base Ethernet 0/2. Untuk routernya juga kita menggunakan kabel straight ya, sama switch 0 GB Ethernet 0/1, kita sambungkan ke router 0, base Ethernet 0/0. Switch 1 juga GB Ethernet 0/1, sambungkan base Ethernet 0/1. Kita rapihin dulu ya, rapihin dulu. Setelah itu kita langsung saja ke pengalamatan IP. Kita langsung isi 92.168.101. Nah, ke kanan 192.168.201. Bedanya antara 101 sama 201. Ke PC 0 192.168.10 sama PC 0 ini dengan yang sebelah kiri ini, bedanya ujungnya aja 102. PC 1 192.168.103. Lanjut PC 2 192.168. Kita samakan yang bagian kanan ini, bedanya ujungnya aja 02. PC 3 192.168.20. Pengalamatan IP sudah. Selanjutnya kita konfigurasi PC-nya ya. Kita klik PC 0, desktop, IP configuration, IP F4 address-nya kita isi 192.168. Nah, kita samakan yang di sini ya, yang di atas PC 0. 102. Subnet marknya 255.255.255.0. Gateway-nya kita samakan yang di ini ya, bagian kiri 192.168.101. Kalau udah, kita langsung close saja. Lanjut PC 1, desktop, IP configuration, IP F4 address-nya isi 192.168.103. Subnet mark-nya sama, IP-nya 192.168.101. Kita close. Lanjut PC 2, desktop, IP configuration, IP F4 address-nya kita isi yang di atas PC 2 ini ya, ini 192.168.202. Subnet mark-nya
sama ya. Gateway-nya kita samakan yang sebelah kanan ini. 192.168.20.1. Kalau udah kita close, lanjut PC 3. Desktop IP configuration, IPv4 addressnya kita isi 192.168.20. Subnet partnya sama, gateway-nya 192.168.201. Configuration PC-nya sudah. Selanjutnya kita konfigurasikan routernya ya. Router kita klik CLI, kita klik enter N. Ini sebagai enable ya, enter F FT ini maksudnya konfigurasi terminal ya, interface FA. Nah, interface FA nya isi yang mana dulu? Yang bagian kiri dulu aja ya. FA 0/0 A 0/0 enter. FA 0/0 ini jadi portnya port ini sambung ke ini ya, ke router bagian kiri. Lanjut IP addressnya IP address 192.168.10. Untuk subnet partnya exit enter lagi enter. Bagian kiri sudah hijau ya. Selanjutnya kita ke bagian kanan ini yang masih merah ini, enter on F enter. IP addressnya dulu SFA jadi apa 1/0/1 ya, 0/1 enter. IP addressnya 192.168.20. Subnet marknya 255.201.
255 enter, exit, enter, exit, enter, ya selesai. Nah, sudah hijau ya. Configuration filternya sudah. Coba kita cek apakah terhubung. Kita klik signal command prompt. Kita coba ping ya, PC 1 ke PC 0. Ping 1 ke PC 0. Klik PC 0, ping 192 168 103. Play from ya, berarti sudah berhasil. Close. Selanjutnya PC 3 kita ping ke PC 2. Klik PC 2, command prompt, ping 192 168 203, enter. Prepare from double close. Kita ping PC 3 ke PC 1. Kita klik PC 1, confirm, ping 192 168 20, enter. Tunggu. Play from sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Dan yang terakhir kita cek, kita coba kirim message-nya ya, dari PC 0 ke PC 1, 0 ke PC 1, successful. Kita coba ulangi, PC 0 ke PC 1 successful, PC 2 ke PC 3 successful, PC 1 ke PC 3 sukses. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan bila ada perkataan yang kurang enakan, karena kami juga masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.